Jumpa lagi di edisi Klinik Khotbah 25 Januari 2025. Kali ini yang menjadi panduan untuk renungan kita adalah dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai ayat 15. Dan tema yang mengarahkan kita untuk pendalaman terhadap Kisah Para Rasul ini adalah mendengar dan menyelidiki firman Tuhan. Bapak Ibu semua, kekasih-kekasih Tuhan, remaja, pemuda, anak-anak dan lansia. Tema yang kita dengar tadi, mendengarkan dan menyelidiki firman Tuhan, adalah satu golden rule, ya, artinya satu panduan yang sangat bermanfaat untuk menjalani hidup yang bermakna, mendatangkan sukacita kepada sesama, dan membahagiakan diri sendiri. Mendengar dan menyelidiki firman Allah. Semua orang Kristen pasti tahu itu. Walau tidak semua orang Kristen tekun menyelidiki firman Allah dan membaca Alkitab yang di dalamnya mengandung firman Allah. Meskipun begitu, semua orang Kristen tahu bahwa firman Allah adalah panduan paling bisa diandalkan untuk membangun hidup yang bermakna. Nah, muncul pertanyaan, kalau semua orang Kristen tahu bahwa firman Allah itu panduan yang bisa diandalkan, mengapa tidak semua orang Kristen menyelidiki Alkitab dan menjadikan firman Allah dalam Alkitab itu sebagai pelita di jalan dan terang di kaki? Tentu ada beragam alasan. Misalnya sibuk dengan pekerjaan, apalagi orang-orang yang melakukan pekerjaan harian. Mau baca Alkitab atau mau urus kebun, sapi, jualan, bekerja sebagai buruh bangunan, tukang ojek, pedagang keliling. Ada juga yang berkata, alasan kenapa kurang tekun membaca Alkitab ialah kisah-kisah dalam Alkitab itu sulit dipahami. Terutama bagian-bagian yang berisi perumpamaan, daftar silsilah, daftar aturan, juga ketentuan-ketentuan ritual untuk perayaan-perayaan. Alasan lain yang membuat orang jarang membaca Alkitab adalah karena isinya tentang hidup orang-orang 2000 sampai 4000 tahun yang lalu di negeri yang jauh yang tidak mereka kenal, dengan adat istiadat dan budaya yang asing bagi kehidupan mereka. Lebih enak baca koran atau lihat WhatsApp karena beritanya adalah tentang hari ini dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu alasan-alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap kurangnya minat untuk menyelidiki kitab suci. Alasan-alasan ini tidak sama dengan otomatis menolak untuk mendengarkan Alkitab dan menyimak makna dari kejadian-kejadian atau kisah-kisah yang ada di dalamnya. Atas dasar ini, menurut Efesus pasal 4 ayat 11, Allah menetapkan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar di tengah-tengah orang-orang percaya. Pejabat-pejabat ini ada dalam gereja supaya membantu orang-orang agar mereka mendengarkan firman Allah dan memahami maknanya. Jadi betapa jemaat harus bersyukur kalau di tengah-tengah jemaat ada pendeta yang mengkhususkan diri untuk pekerjaan, memperdengarkan Alkitab dan menjelaskan maknanya bagi kehidupan percaya. Nah, Paulus, Silas, dan Timotius
adalah 3 pewarta firman Allah di jemaat mula-mula. Menurut Kisah Para Rasul 17, mereka datang ke Tesalonika untuk membantu orang-orang Yahudi di sana yang tidak sempat membaca kitab suci, agar mendengarkan firman Allah dan memahami maknanya. Dari Tesalonika mereka pergi ke Berea dan akhirnya sampai ke Athena. Nah, dalam persekutuan orang Kristen perlu ada petugas atau pejabat-pejabat yang khusus ditetapkan untuk menolong orang-orang percaya yang karena kesibukan atau alasan-alasan tadi bisa mendengarkan firman Allah dan memahami maknanya. Sayang sekali, bahkan sangatlah rugi kalau ada persekutuan Kristen yang menolak kehadiran pejabat untuk tugas yang satu itu. Orang Timor atau suku Meto menggambarkan orang-orang seperti Paulus dan Silas dalam satu bahasa gambaran yang indah, yaitu Ayu Pauno Maates Oe Nok Nokam Maneon Mabe. Artinya Paulus dan Silas atau pejabat-pejabat dalam gereja digambarkan sebagai orang yang bersedia senantiasa untuk menyediakan daun hijau yang segar dan membawa air minum pagi-pagi dan menjelang malam kepada piaraan atau ternak-ternak yang dijadikan sebagai deposito bagi kehidupan masa depan. Jadi menolak kehadiran pejabat yang khusus ada dalam jemaat untuk tugas membacakan kitab suci dan menjelaskan maknanya sama dengan bakal mati kelaparan dan kehausan karena tidak ada lagi orang yang membawakan daun dan memberi minum kepada jiwa yang dahaga. Disebutkan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Beberapa pemimpin di Tesalonika menghasut penduduk kota itu untuk mengusir Paulus dan Silas serta Timotius yang datang ke sana untuk memperdengarkan firman Allah. Penduduk Tesalonika berlaku tidak ramah terhadap Paulus dan Silas. Di kota itu Paulus dan Silas menumpang di rumah Yason. Kalau kita perhatikan profil Yason, sebagaimana digambarkan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 5-9, sepertinya Yason adalah seorang terkemuka, baik dalam urusan pemerintahan maupun juga dalam urusan agama atau kegerejaan. Nah, mengapa bisa terjadi bahwa Yason menerima Paulus dan Timotius? Nah, memang itu yang biasa terjadi dalam masyarakat sampai saat ini. Para pewarta Injil yang melakukan tur, perjalanan keliling, mewartakan Kristus, biasanya diterima menumpang di rumah keluarga-keluarga terkemuka, baik dalam masyarakat maupun dalam urusan agama yang ada di kota yang dikunjungi para pewarta Injil. Dan saya banyak mengalami hal serupa. Terutama ketika saya masih bekerja di Salatiga dan suka diundang oleh jemaat-jemaat GPIB baik di Jawa, di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi untuk tugas-tugas pewartaan. Ditampung di rumah-rumah anggota jemaat yang dalam gereja maupun masyarakat diterima dan dihargai sebagai yang berkontribusi baik bagi kehidupan bersama. Dan kita harus bersyukur bahwa di dalam jemaat, terutama pendeta-pendeta, bersyukur karena di dalam jemaat ada warga jemaat yang memperlihatkan keramah tamahan dan memberi tumpangan bagi kehadiran para pejabat khusus untuk tugas pewartaan tadi. Di Tesalonika, Paulus dan Silas menginap 3 malam di rumah Yason. Tuan dan nyonya rumah menunjukkan hospitality, keramah tamahan. Ini menjadi modal bagi Paulus dan Silas
menceritakan kepada penduduk Tesalonika tentang Yesus. Menurut Kisah Rasul pasal 17 ayat 4, buah dari keramah tamahan itu ialah beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Keramah tamahan dari jemaat terhadap para pewarta adalah kunci bagi makin meluasnya penyebaran cerita tentang Kristus. Keramah tamahan dalam bahasa Inggris adalah hospitality. Ini bukan sekedar berarti memberi senyum, bersikap lemah lembut dan akrab serta bersahabat. Tidak, lebih dari itu. Kita ingat kata rumah sakit dalam bahasa Inggris hospital. Fungsi hospital adalah memberi tumpangan, tempat menginap bagi orang-orang yang ada dalam kesulitan atau yang tidak sehat secara fisik. Nah, hospitality yang ditunjukkan Yason dan istri kepada Paulus dan Silas ketika mereka ada di Tesalonika menjadi vitamin yang menyuburkan semangat dua pewarta Kristus itu untuk mewartakan sejarah baru dunia dan manusia yang dimulai pada peristiwa Paskah. Fungsi keramah tamahan sebagai vitamin dalam tugas pewartaan tetap berlaku sampai hari ini di semua lingkup kehidupan, terutama dalam penyebaran Injil. Nama Kristus menyebar pesat dan menjadi energi yang terus diperbaharui jika hubungan antara pewarta dan pendengar, antara pejabat dalam gereja dan anggota jemaat bertumbuh dalam suasana akrab, bersahabat, dan ramah. Kita baca dalam perikop sebelumnya, yaitu ketika Paulus dan Silas bertolak. Paulus dan Silas ditolak di Tesalonika. Itu terjadi karena ada hasutan dari orang-orang yang merasa usahanya rugi karena Injil. Kerusuhan yang terjadi menyebabkan Yason didemo dan Paulus serta Silas diusir. Dari Tesalonika, Paulus dan Silas pergi ke Berea. Nah, kalau kita melihat peta, saya menduga jarak Tesalonika dan Berea itu mungkin seperti jarak Kupang dan Soe. Tidak jauh menurut ukuran kita saat ini, karena hanya 2 jam dengan kendaraan roda 4. Tetapi pada zaman Paulus jarak itu sangat jauh. Butuh 2 siang 1 malam ditempuh dengan jalan kaki. Paulus dan Silas berangkat ke Berea ketika ada resistensi penduduk Tesalonika oleh hasutan tokoh-tokoh yang merasa tersaingi. Gagal di Tesalonika tetapi sukses di Berea. Pengalaman ini akan selalu mewarnai hikayat pekerjaan Ayu Pauno ma ates oe. Artinya tidak selalu si pewarta berhasil. Tetapi juga tidak untuk seterusnya ia gagal. Ini terjadi keberhasilan itu supaya pewarta jangan lupa diri dan menjadi sombong. Mengandalkan strategi sambil mencela dan meremehkan sesama pekerja lain. Kegagalan juga berguna agar ia belajar mengubah pola dan pendekatan pelayanan. Sebab bisa saja bukan orang tidak menyukai berita Injil, tetapi orang tidak nyaman dengan pendekatan dan model pelayanan yang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat khusus. Kegagalan adalah jalan sempit yang memaksa setiap pewarta untuk memahami diri secara baru, supaya mereka bisa hadir secara baru dalam pelaksanaan pewartaan. Dikatakan bahwa di Berea orang Yahudi di Berea tidak hanya menerima Injil. Mereka datang dengan rela hati. Mereka bahkan dengan rela hati menerima firman
dan setiap hari menyelidiki kitab suci. Ini penting, catatan yang dibuat Lukas tadi. Lukas menunjukkan hal ini untuk menekankan bagi gereja di sepanjang abad dan tempat kriteria mengukur kemajuan dan pertumbuhan jemaat. Kriteria yang sering dipakai untuk mengukur pertumbuhan jemaat adalah jumlah anggota jemaat makin bertambah, pembangunan fisik yang berlangsung dengan pesat, dan besarnya penerimaan dari sumber kolekte dan perpuluhan. Gereja dikatakan maju kalau gedungnya megah, tabungan dan deposito di bank mencapai jumlah miliaran, dan tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti pastori, mobil pelayanan, penggunaan perangkat digital, dan lain-lain. Lukas memberi clue yang berbeda untuk mengukur pertumbuhan jemaat, yakni mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Ukuran paling baik bagi pertumbuhan iman adalah pengenalan yang benar akan Allah di dalam Kristus dalam hidup setiap anggota jemaat. Dan pengenalan itu terjadi melalui ketekunan membaca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu yang Lukas bilang tentang ukuran pertumbuhan jemaat. Begitu juga isi nyanyian anak-anak sekolah minggu. Nah, kalau dalam bahasa Sabu, saya tanya beberapa mahasiswa saya, mereka bilang, "Aja lipe dara deo, je nga hebaja he lodo-lodo." Sedangkan orang Rote di bagian timur akan bilang, "Les susura makamoi nohule, harada doi fai tukafai." Nah, orang-orang di timur yang berbahasa Meto pasti bilang begini, "Soit sulak nino, onen piut-piut, kalau mloim hemoin." Jadi Lukas menawarkan kriteria yang berbeda dari pandangan umum yang berlaku pada masa kini untuk mengukur pertumbuhan gereja. Bukan pada jumlah kolektenya, pertambahan anggota jemaatnya, fasilitas yang tersedia, tapi pada ajara lipe daradeo, jenga hebaja he lodo-lodo. Baca kitab suci, doa tiap hari. Jemaat boleh punya banyak persembahan, income-nya berlimpah, gedung-gedungnya mewah, rumah pelayannya, gedung kebaktiannya, TK-nya, fasilitas pendukung tersedia. Tetapi kalau menyelidiki Alkitab tidak menjadi sebuah habitus dan kerelaan hati untuk menjadikan firman Tuhan sebagai panduan, pasti banyak masalah yang muncul. Akan terbentuk klik dalam tubuh majelis jemaat, saling curiga antara penatua, pendeta, diaken, dan pengajar. Dan akhirnya, saya tidak mau lanjutkan karena saya tidak mengharapkan itu terjadi dalam persekutuan tubuh Kristus, termasuk di gereja yang saya cintai, Gereja Masehi Injili di Timur. Tetapi ini yang terjadi di Tesalonika. Lukas menulis adanya hasutan dan perpecahan di Tesalonika untuk menjadi pelajaran bagi gereja dan orang Kristen, bagi para pendeta, penatua, diaken, dan pengajar di semua tempat dan waktu. Maksudnya supaya menjadikan ketekunan menyelidiki kitab suci dan menerima firman Tuhan dengan rendah hati sebagai alat ukur pertumbuhan jemaat, dan tidak semata-mata berpegang pada besarnya kas, fasilitas yang tersedia, dan gedung-gedung yang mewah. Nah, mengapa ketekunan membaca Alkitab penting? Di surat kedua kepada Timotius, pasal 3 ayat 16, Paulus menjelaskan fungsi membaca Alkitab.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan 4 fungsi kitab suci. Pertama, Alkitab adalah guru yang mengajar kepada kita kebaikan. Yang kedua, Alkitab adalah wasit yang mengoreksi kesalahan dan menegur kesalahan, kesesatan. Yang ketiga, Alkitab adalah pemandu bagi kehidupan etika yang benar dan menjadi bermakna dalam hal kepercayaan. Dan terakhir, Alkitab adalah gembala yang membawa kita kepada kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, remaja, pemuda, dan lansia kekasih Tuhan. Sebenarnya kalau mau jujur, mereka yang tekun menyelidiki kitab suci dan dengan rela hati menerima firman Tuhan, mengalami hal yang sebaliknya. Pada saat kita menyelidiki kitab suci, di waktu yang sama, kitab suci menyelidiki hati dan hidup kita. Jadi, semakin tekun kita membaca Alkitab, semakin bersih hati kita dari virus-virus, dari kepahitan-kepahitan, dan juga dari penyakit-penyakit yang merusak hidup dan iman kita kepada Tuhan. Lukas menunjukkan data itu, yaitu kunci yang paling dapat dipercaya untuk mengukur pertumbuhan jemaat adalah pada ketekunan menyelidiki kitab suci dan rendah hati serta sukarela menerima firman Allah sebagai panduan hidup yang ditemukan dalam penyelidikan akan kitab suci. Menjadikan data pertumbuhan anggota CD, besarnya income, dan ketersediaan fasilitas pelayanan sebagai ukuran pertumbuhan jemaat itu bisa benar. Tetapi itu namanya pertumbuhan keluar. Itu hanya casing. Pertumbuhan yang sejati bukanlah pertumbuhan keluar, tetapi pertumbuhan ke dalam. Yakni hati, roh, jiwa, dan hidup yang diterangi oleh firman Tuhan. Orang-orang yang mengalami pertumbuhan ke dalam karena menyelidiki kitab suci oleh Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 disebut orang-orang yang berbahagia dan mereka memiliki hidup yang subur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak duduk, dan tidak berdiri dan tidak duduk dalam perkumpulan orang fasik, tetapi yang kerinduannya adalah membaca Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Memang tidak semua orang Kristen tekun membaca Alkitab, tetapi mereka bisa menjadi orang yang berbahagia seperti kata Mazmur pasal 1. Apabila mereka menerima kehadiran Ayub hauno maates oe nok am maneon mabe. Apabila mereka menjadi seperti orang Kristen di Berea dan bukan sebagai penghasut di Tesalonika. Kiranya Tuhan memberkati pewartaan hari ini.